pagi Destiny Bali. Senang sekali berjumpa lagi di ibadah minggu ini. Dan tidak terasa, kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Januari 2021. Betul sekali. Dan minggu ini adalah minggu yang luar biasa. Kita akan merayakan perjamuan kudus. Mari nikmati perjamuan kudus bersama keluarga, kerabat, di mana saja saudara berada. Selamat beribadah. Wow, kasih kemuliaan yang terbaik buat hari ini. Bersama Tuhan kami bisa melewati semuanya. Lihat kanan kirinya dan katakan bersama-sama. Saya mampu melewati segalanya.
Saya akan bacakan satu ayat buat saudara yang terambil di Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dan angkat persembahan saudara, saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu yang Kau berikan setiap kami. Kami ada hari ini semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami rindu memberi yang terbaik bagi nama-Mu ya Bapa. Suci kuduskan segala pemberian kami ya Tuhan, yang memberkati segala pekerjaan kami, masa depan kami, apapun yang kami lakukan ke depannya ya Tuhan, semuanya akan berhasil. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan segala pergumulan kami di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dengan kemurahan-Mu.
kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini. Nanti para pemimpin di tempat Bapak Ibu Saudara atau kepala keluarga bisa melayani Bapak Ibu Saudara dengan roti dan anggur. Nanti mereka akan melayani saudara. Tuhan Yesus memberkati. Baik, jika semua Bapak Ibu Saudara sudah dilayani oleh para pemimpin dan juga kepala keluarga, Bapak Ibu Saudara bisa berdiri bersama-sama. Kemudian saudara boleh angkat roti di tangan kanan saudara sedikit lebih tinggi, dan saya akan membacakan satu ayat firman Allah bagi saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Kalau Kristus saja dia sanggup memberikan kepada saudara, apalagi hal yang lain. Itu sebabnya setiap persoalan, pergumulan apapun yang saudara alami hari ini, ya, sulit-sulit dalam hidup saudara, situasi-situasi sukar yang saudara alami, Allah turut bekerja di dalamnya untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Dan hari ini saya mau bilang buat saudara, penderitaan saudara akan mendatangkan kebaikan. Penyakit saudara mungkin mendatangkan kebaikan bagi saudara. Kekurangan yang saudara alami akan datangkan kebaikan bagi saudara. Dan saya percaya krisis demi krisis yang saudara alami akan membawa mujizat yang luar biasa di dalam hidup saudara. Mari angkat roti ini dan percayalah bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Kalau dia rela mengorbankan anak tunggal satu-satunya bagi kita, maka hal yang lain yang kita perlukan terlalu mudah bagi Tuhan. Bapa di sorga, berkati roti dan anggur yang akan kami makan dan minum bersama-sama sebagai lambang daripada tubuh dan darah-Mu. Tolong kami supaya pada waktu kami makan dan meminumnya, kami selalu bersyukur dan selalu mengingat pengorbanan-Mu. Tidak saja itu, kami juga mau memberitakan tentang pengorbanan Kristus kepada orang-orang di luar sana yang belum mendengarkan kebenaran firman atau kebenaran Injil-Mu. Terima kasih, persiapkan hati dan pikiran kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita makan roti bersama-sama. Sambil saudara angkat anggur di tangan kanan saudara sebagai lambang daripada darah Kristus, kita akan berdoa sekali lagi. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, darah-Mu buat kami. Kami berdoa, kami percaya bagi kami yang sakit disembuhkan. Bagi kami yang bergumul dengan kesulitan-kesulitan apapun, kami akan mengalami mujizat luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga, pemulihan Tuhan kerjakan bagi setiap anak-Mu. Kami mengimani ada kuasa di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih buat kasih dan pengorbanannya bagi kita. Haleluya, haleluya. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengampuni dosa saudara, dan Tuhan siap melakukan hal-hal besar dalam hidup saudara. Yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ada banyak hal yang luar biasa yang Allah persiapkan bagi saudara di masa depan saudara. Lupakanlah semua apapun yang pernah saudara lakukan di masa lalu. Hal-hal yang buruk yang terjadi kepada saudara. Ingat, Allah sedang membawa banyak hal yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Terima kasih Bapa di sorga buat kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih sekali lagi buat kasih dan pengorbanan-Mu. Kami percaya melalui pengorbanan kami dijadikan istimewa dan berharga oleh Tuhan. Kami berdoa supaya kemanapun kami pergi, kami terus membawa berita keselamatan, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di minggu kedua di bulan Januari di awal tahun ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada di hari-hari yang luar biasa di tahun ini. Di abad 21 ini kita percaya bahwa
Ada banyak hal yang akan Tuhan kerjakan di tahun-tahun ini bagi kehidupan kita. Entah itu pelayanan saudara, rumah tangga, pekerjaan, usaha, bisnis saudara. Dan saya terus mendorong saudara jangan lupa terus berharap bergantung kepada Allah. Sebab Alkitab berkata bukan karena kuat dan gagahnya kita, tetapi oleh roh, kata Allah, oleh roh Tuhan, kata Allah, kata firman Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bukan karena keperkasaan, kekuatan, gagah, hebatnya kita, tapi oleh karena pertolongan Tuhan sajalah kita bisa ada sampai hari ini, dan kita bisa dapat melakukan hal-hal luar biasa dan mencapai hal luar biasa bersama dengan Tuhan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahun ini tema utama kita adalah more leaders, more people. Lebih banyak pemimpin, lebih banyak orang. Mengapa saudara? Karena kita hanya akan bisa menampung lebih banyak orang kalau kita memiliki lebih banyak pemimpin. Itu sebabnya sangat-sangatlah penting Bapak Ibu Saudara, ya. Di dalam situasi-situasi sulit seperti ini, saya yakin dan percaya bahwa selalu ada kesempatan di mana orang-orang sedang terbuka untuk Injil, terbuka untuk mendengarkan berita atau kabar baik tentang Tuhan Yesus. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada, mari kita mengambil bagian di dalam proyek Allah yang besar ini, yaitu supaya banyak orang boleh datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau share dengan saudara mengenai tuaian memang banyak tetapi pekerjaannya sedikit. Nah saudara boleh buka Alkitab saudara di dalam Lukas pasal 10 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di sana dikatakan, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa supaya Tuhan tolong kami menyadari betapa urgensinya, betapa pentingnya pekerja-pekerja di hari-hari terakhir ini untuk menuai tuaian yang sangat banyak yang telah Allah persiapkan buat kami, supaya kami dapat membawa mereka ke dalam kerajaan Allah. Berkati kebenaran firman yang akan kami dengar di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah saudara, pada suatu kali ada seorang pendeta sebelum memulai khotbahnya di hari Minggu, dia berkata seperti ini, saya akan berkhotbah 3 poin hari ini. Poin yang pertama, bahwa ada banyak orang yang sedang berjalan menuju kegelapan dan masuk neraka. Kemudian dia melanjutkan, poin saya yang kedua adalah bahwa dan kita semua hari ini hanya duduk diam dan melihat orang-orang, dan sialnya dia berkata, dan sialnya semua kita hanya duduk diam dan melihat orang-orang tersebut berjalan menuju neraka. Kemudian pendeta ini berhenti sejenak dan lalu dia melanjutkan, kita ternyata lebih peduli kepada kata sial tadi daripada peduli kepada banyak orang yang sedang berjalan menuju neraka. Nah saudara, kadangkala kita hanya sibuk berurusan dengan hal-hal di dalam gereja, ya, konflik dan sebagainya, tersinggung dengan khotbah dan sebagainya. Tapi kita lupa saudara bahwa tugas utama kita adalah ada banyak orang di luar sana yang perlu mendengarkan tentang Injil. Kita hanya sibuk di dalam, tapi kita lupa, ya, bahwa tanggung jawab kita yang sangat penting, yaitu supaya kita dapat menjadi alat Kristus, menjadi duta-duta Kristus untuk mewartakan kabar baik supaya banyak orang boleh percaya kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita kadangkala sibuk dengan hal-hal yang tidak penting dan kita lupa dengan hal-hal yang sangat penting yang harus kita kerjakan. Nah, ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, saudara, dikatakan bahwa tuaian memang banyak. Pada waktu Yesus mengutus 70 murid yang lain, mengutus mereka berdua-dua, ya, ke setiap kota supaya mereka boleh memberitakan tentang kabar baik. Alkitab melanjutkan di ayat yang kedua bahwa Yesus berkata, tuaian memang banyak. Pada waktu dia sudah mengutus orang 70 murid, dia berkata, tuaian banyak tapi pekerja sangat sedikit. Itu sebabnya mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian tersebut. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang saya mau share dengan saudara hari ini. Yang pertama mengenai tuaian, harvest, ya. Nah
Alkitab berkata tadi, tuaian memang banyak. Dalam bahasa Inggris tulis plentiful, artinya sangat banyak, tidak terhitung banyaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sejak dari zaman Tuhan Yesus sampai hari ini, kebenaran ini masih berlaku, yaitu tuaian tidak pernah habis. Tuaian sangat banyak, dan itu ada di sekeliling kita, sangat banyak. Nah, dengan kata lain saudara, yang pertama, tuaian yang sangat banyak ini, maka diperlukan yang pertama juga harus lebih banyak pekerja, ya. Karena kita tidak, dengan pekerja sedikit tidak mungkin bisa menuai tuaian yang sangat banyak. Kemudian yang kedua, dengan tuaian yang sangat banyak diperlukan kerja keras, ya, untuk bisa menuai tuaian yang sangat banyak tersebut, ya. Kita tidak hanya bisa duduk diam kemudian berharap bahwa tuaian itu bisa dapat diselesaikan. Kita diperlukan kerja keras dari kita semua untuk menuai tuaian yang sangat banyak tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, para petani yang misalnya menanam padi di ladang, mereka akan mengerti mengenai kebenaran ini, ya. Di mana jika padi itu sudah siap dituai, maka waktunya itu harus cepat untuk dituai. Tidak bisa dibiarkan berlama-lama, karena kalau dibiarkan berlama-lama, dia akan jatuh dan busuk, tidak lagi bisa dituai, ya, menjadi tidak berguna. Itu sebabnya para petani mengerti kalau sudah saatnya dituai, itu tidak bisa bermalas-malas. Kalau sudah saatnya dituai, itu tidak bisa duduk diam kemudian tidur. Kalau sudah saatnya dituai, mereka harus bekerja keras sampai menyelesaikan tuaian tersebut. Nah, hal yang sama juga berlaku bagi kita, ya. Ini waktunya untuk menuai, sehingga kita tidak bisa bermalas-malas. Tuaian banyak, plentiful, sangat banyak. Nah, saudara, populasi dunia di tahun 2020 itu sekitar 7,7 miliar, sekitar 8 miliar. Kemudian populasi bangsa Indonesia tahun 2020 itu 268, sekian juta jiwa. Saudara bayangkan itu, terlalu banyak. Dan menurut penelitian, saudara, ada 3 miliar atau 42% dari seluruh populasi dunia yang masuk dalam kategori unreached people group atau suku terabaikan. Nah, kelompok suku atau kelompok yang belum terjangkau ini adalah kelompok di mana masuk dalam kategori jumlah populasi kekristenan itu di bawah 2%. Sehingga ini masuk dalam kategori kelompok orang yang belum terjangkau. Jadi saudara, masih begitu banyak tuaian di sekitar kita. Tuaian sangat banyak. Ya, para petani mengerti akan masalah ini. Ya, pada waktu tuaian sudah siap, itu mereka tidak bisa bermalas-malas, tidak bisa tidur-tiduran. Pada waktu padi menguning dan siap dituai, itu harus dengan cepat harus dituai. Tidak bisa dibiarkan, karena kalau dibiarkan itu akan jatuh dan busuk pada akhirnya dan tidak bisa dituai. Dan itu akan menghancurkan kerja keras mereka selama mereka menanam. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ini penting. Jadi tolong dengarkan, tidak pernah ada masalah dengan tuaian. Tuaian terlalu banyak dan selalu ada di sekitar kita. Persoalan terbesarnya adalah kepada pekerja. Jadi Alkitab berkata tuaian sangat banyak, plentiful, harvest is so plentiful, terlalu banyak. Dan itu ada di sekitar kita. Ada banyak orang yang belum mengenal Kristus ada di sekitar saudara dan saya. Tanggung jawab kita adalah menjadi alat Kristus yang mau pergi untuk mewartakan kabar baik bagi mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita memahami mengenai urgensi ini atau tugas yang mendesak ini. Ya, sejak zaman Tuhan Yesus sampai hari ini, masalah ini belum terselesaikan, di mana tuaian selalu ada dan sangat banyak untuk dituai. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ini persoalannya, ini masalahnya, yaitu tuaian banyak tetapi pekerjanya sangat sedikit. Kebenaran yang kedua yaitu pekerja. Kalau saudara perhatikan, Alkitab berkata tuaian banyak tetapi pekerjanya sangat sedikit. Jadi the problem, masalahnya pada kekurangan
pekerja atau penuai. Sedangkan tuayan tidak pernah ada masalah, karena itu selalu ada. Dari dulu sampai hari ini tidak pernah habis. Ya. Persoalan terbesarnya, kesulitan adalah pada pekerjanya. Suatu kali William Carey datang kepada gereja Calvinis untuk mencari pertolongan, mendukung dia dalam pelayanan misionarisnya. Pada waktu dia meminta pertolongan kepada mereka, kemudian respon daripada gereja Calvinis berkata, "Nah, jika Allah ingin orang berdosa bertobat, maka ia akan menyelamatkan mereka tanpa pertolonganmu." Tetapi William Carey berkata, mereka salah besar. Mengapa? Karena Allah memerlukan kita. Allah bisa saja membuat seluruh manusia bertobat dalam seketika. Tetapi Allah meminta kita untuk pergi. Itu sebabnya Matius 28 ayat 19-20. Pergilah ke seluruh bangsa. Ya, beritakanlah Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memerlukan saudara dan saya untuk pergi memberitahukan kepada mereka yang belum percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus sebagai satu-satunya jalan menuju surga. Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan, dalam Roma pasal 10 ayat 13-15 Rasul Paulus berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus berkata, bagaimana orang dapat mendengarkan tentang Injil jika tidak ada yang diutus untuk pergi? Dengan kata lain, kalau tidak ada yang pergi untuk memberitakan Injil, bagaimana orang bisa mendengarkan tentang Injil, tentang Kristus? Itu sebabnya perlu ada orang yang mau pergi. Jadi, Yesus telah mengutus semua kita. Di dalam Matius 28:19-20 dikatakan, pergilah ke seluruh bangsa, ya, beritakanlah Injil, jadikan semua orang murid Kristus. Nah, perintah ini tidak hanya dikhususkan bagi orang-orang tertentu, mungkin bagi pendeta, bagi evangelis, bagi majelis, bagi vikaris dan sebagainya. Tapi perintah ini diperuntukkan bagi semua orang yang percaya kepada Kristus. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini urgensi yang sangat penting, yaitu dibutuhkan banyak pekerja untuk menuai tuayan yang sangat-sangat banyak ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya mendorong saudara, siapapun saudara sebagai orang Kristen dimanapun saudara berada hari ini, jangan jadi orang Kristen hanya duduk di gereja setiap minggu, karena saudara tidak diciptakan hanya duduk dan untuk survive, bertahan hidup. Saudara diciptakan Allah dan saudara hidup hari ini karena ada tanggung jawab yang Allah berikan pada saudara untuk saudara selesaikan. Jadi ada tujuannya mengapa saudara masih hidup hari ini. Saudara masih hidup hari ini karena Allah mempersiapkan pekerjaan yang sangat penting bagi saudara dan saya untuk dilakukan. Nah, minggu depan saya akan share mengenai the most important job on earth, tugas yang sangat penting di dunia, dan itu adalah menjadi pekerja-pekerjaannya Kristus untuk menuai tuayan yang sangat banyak ini. Makanya di ayat yang ke-15 tadi Rasul Paulus berkata, dan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, masalahnya bukan pada tuayan sekali lagi. Masalahnya ada pada pekerja. Terlalu banyak orang Kristen hari ini hanya duduk menikmati pujian, menikmati musik yang bagus di gereja, menikmati khotbah yang indah. Tetapi setelah itu pulang, mereka tidak melakukan apa-apa sepanjang minggu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang salah dengan datang ke gereja menikmati musik yang bagus, kemudian pujian, penyembahan, mendengarkan khotbah yang luar biasa. Tetapi seharusnya ibadah hari Minggu menggerakkan kita. Ya, ibadah hari Minggu seharusnya memberdayakan kita untuk menjadi alat Kristus, menjadi pekerja-pekerjanya Kristus sepanjang Senin sampai hari Sabtu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di hari ini karena Tuhan memiliki rancangan yang luar biasa buat kita supaya kita bisa menjadi jawaban bagi generasi ini. Saudara hidup hari ini bukan karena kebetulan, tetapi saudara hidup hari ini karena Allah mempersiapkan saudara untuk menjadi jawaban bagi generasi hari ini di mana saudara dan saya hidup.
Jadi mari kita hidup dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai suatu hari nanti kita akan berhadapan dengan Allah dan Allah berkata, "Enjahlah engkau hambaku yang malas dan jahat." Mengapa? Karena kita tidak mengerjakan apapun sepanjang kita hidup jadi orang Kristen. Kita sudah diberikan segala hal oleh Tuhan, potensi, talenta, kemampuan, karunia, harta, benda, waktu, dan sebagainya. Dan Allah memberikan semua itu supaya kita pakai untuk kepentingan kerajaan Allah. Dan saya rindu suatu hari nanti kita dapat mendengarkan dari Allah berkata, "Sabaslah hambaku yang baik dan setia." Mengapa? Karena kita sudah bekerja keras bagi kerajaan Allah. Nah saudara, Allah tidak memaafkan yang namanya kemalasan. Ya, Allah ingin kita jadi orang-orang percaya yang bekerja keras bagi kepentingan kerajaan Allah. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau ada orang di sekitar saudara hari ini, ya, mungkin mereka teman kantor saudara, mungkin mereka teman kuliah saudara, mungkin mereka teman sekolah saudara, tetangga saudara, satu kantor, satu bangku misalnya dengan saudara, dan mereka mungkin sedang bergumul supaya Tuhan, mereka mungkin sedang berdoa, "Tuhan kirim seseorang yang bisa menolong saya supaya saya bisa terlepas dari kecanduan obat-obatan, narkotika dan sebagainya. Saya bisa terlepas dari keinginan untuk bunuh diri. Saya bisa memiliki damai sejahtera. Keluarga saya bisa mengalami pemulihan dan sebagainya." Dan Allah menempatkan saudara bersama dengan mereka. Karena Allah mempersiapkan saudara untuk menjadi jawaban bagi mereka. You are the answer. Ya, saudara, jawaban bagi doa mereka. Itu sebabnya Allah menempatkan saudara berada bersama dengan mereka. Nah, saudara, hari ini Tuhan sedang memerlukan saudara dan saya untuk menjadi pekerja-pekerjaannya Allah yang terlibat di dalam misi untuk memberitakan kabar baik. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, orang tidak mungkin bisa mendengarkan tentang Kristus kalau tidak ada yang pergi untuk memberitakan Injil kepada mereka. Saudara, saya menantang saudara hari ini, jangan jadi orang Kristen hanya duduk saja tiap minggu di gereja. Ada orang-orang di luar sana yang sedang memerlukan saudara untuk memberitakan kabar baik bagi mereka. Tuayan sudah siap, sudah matang untuk dituai. Persoalannya adalah kekurangan pekerja. Mari kita menjawab tantangan Kristus ini. Dan saya yakin dan percaya pada waktu saudara menjawab tantangan ini, saudara sedang melakukan kehendak Allah. Dan pada waktu saudara sedang melakukan kehendak Allah, saya yakin dan percaya hidupmu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengambil tanggung jawab ini, ya. Kebenaran pertama tadi, penuaian sudah sangat banyak. Kebenaran kedua, masalahnya ada pekerjaannya terlalu sedikit. Itu sebabnya saya mendorong saudara, mari kita mengambil bagian di dalam tugas tanggung jawab yang sangat-sangat penting ini, yang belum terselesaikan dari zaman Tuhan Yesus sampai hari ini, di mana tuaian banyak tapi pekerjaannya sedikit. Kebenaran yang ketiga, karena tuaian banyak, pekerjaannya sedikit, maka tuaian ketiga saya akan membahas, maka poin yang ketiga saya akan bahas mengenai tanggung jawab kita. Ya, tanggung jawab kita adalah Alkitab berkata di dalam Lukas pasal 10 ayat 2 tadi, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian tersebut. Allah mengajar kita untuk berdoa. Bukan berdoa untuk tuaian, karena tuaian sudah ada, tuaian tidak pernah habis. Masalahnya bukan pada tuaian, tapi Allah mengajar kita berdoa supaya Tuhan mengirimkan pekerja-pekerjaannya. Dan kalau hari ini saudara terlibat sebagai pekerja-pekerja Allah, maka saudara adalah jawaban daripada doa banyak orang. Jawaban doa orang-orang yang sedang berdoa supaya Tuhan mengirimkan banyak pekerja. Dan saya yakin itu adalah kehendak Allah, di mana Allah menginginkan lebih banyak pekerja untuk menuai tuaian yang sangat banyak ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajar kita untuk berdoa, datang kepada Allah terlebih dahulu, bukan pergi langsung kepada tuaiannya, tapi kita datang kepada Allah yang mempunyai tuaian, minta supaya Tuhan mengirimkan pekerja. Itu sebabnya di Destiny tahun ini tema kita adalah More Leaders, More People. Target goal kita adalah 150 pemimpin yang siap bekerja untuk menuai jiwa-jiwa yang sangat banyak ini. Dan saya percaya 250 kelompok sel tahun ini kita deklarasikan 150 pemimpin pasti akan tercapai. Dan saya menantang semua saudara, ya mari ambil bagian dalam proses, ikut bagian dalam training proses untuk mempersiapkan saudara menjadi pemimpin. Tahun ini saya yakin dan percaya 150 pemimpin terlalu kecil bagi Allah
untuk kita bisa mencapainya. Terlalu kecil. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara, terutama saudara yang sudah mengikuti Encounter Weekend, supaya saudara bisa memberi diri saudara untuk mengikuti proses dan training, dilatih untuk menjadi pemimpin. Karena Allah sekali lagi memerlukan saudara. Allah memerlukan saudara untuk menjadi penuai-penuai, menjawab tantangan untuk menuai tuaian yang sangat banyak ini. Dan saya yakin tahun ini kita akan bisa menuai banyak jiwa pada waktu kita mempersiapkan pemimpin lebih banyak. Dan pada waktu saudara menjadi pemimpin, saudara sedang melakukan kehendak Allah. Saudara adalah jawaban daripada doa banyak orang hari ini, di mana supaya Tuhan mengirimkan banyak pekerja untuk tuaian yang sangat banyak ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah mengajar kita bukan hanya berdoa. Tanggung jawab kita bukan hanya berdoa. Tanggung jawab kita yang pertama memang berdoa, tapi tanggung jawab kita yang kedua adalah pergi. Itu sebabnya Yesus mengutus mereka pergi. Jadi ada banyak, mohon maaf, ada banyak orang Kristen yang hanya berdoa, tapi tidak mau pergi. Mereka tidak mau terlibat. Nah, saya mendorong saudara, ya, jangan hanya berdoa, tapi mari kita terlibat menjadi pekerjaannya Allah untuk menuai tuaian yang sangat banyak ini. Ya, ini tidak bisa dipisahkan, ya, berdoa dan pergi, ya. Itu sebabnya Matius 28 ayat 19-20 tadi katakan bahwa pergilah ke seluruh bangsa, ya. Kita tidak akan pernah bisa bertemu dengan orang, tidak pernah bisa memberitakan Injil kalau kita tidak pergi. Keluarlah dari tempat kita, pergi untuk memberitakan, ya. Artinya Bapak Ibu Saudara, keluar dari rasa aman saudara, berilah dirimu untuk dilatih menjadi pemimpin supaya saudara bisa jadi pekerja Kristus yang qualified, ya, yang bisa menjadi pekerja Allah yang luar biasa untuk menuai tuaian yang sangat banyak ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, jadi inilah tanggung jawab kita. Kita hidup hari ini bukan sekedar bertahan. Kita ada hari ini untuk menjadi pekerja, menjangkau banyak orang dan membagikan Injil Kristus bagi mereka. Dan saya beritahu saudara, itu adalah pekerjaan yang luar biasa di muka bumi ini, yaitu menjadi pekerjaannya Kristus. Nah, hari ini, untuk apa saudara hidup? Mungkin saudara bertanya, mengapa saya hidup? Untuk apa saya hidup? Dan saya beritahu saudara hidup bukan untuk senang-senang menyenangkan diri saudara. Hidup saudara hari ini, kalau saudara masih hidup, adalah hidupmu untuk menyenangkan Allah. Dan salah satu yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Allah, yaitu adalah menjadi pekerjaannya Allah. Pada waktu kita bisa menyenangkan hati Allah, menjadi pekerjaannya Allah, untuk menuai tuaian yang sangat banyak ini, saya yakin dan percaya saudara sedang melakukan kehendak Allah. Dan pada waktu saudara sedang melakukan kehendak Allah, Allah disenangkan, maka Tuhan pasti memberkati saudara dengan kedamaian, sukacita. Dan saya beritahu Bapak Ibu Saudara, ada sukacita luar biasa pada waktu saudara terlibat di dalam penuaian. Ada sukacita luar biasa pada waktu saudara pergi memberitakan Injil dan orang diselamatkan. Karena Alkitab berkata, jika satu orang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. Ada sukacita luar biasa pada waktu sudah terlibat di dalam pekerjaan misi ini. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, inilah tanggung jawab kita. Nah, saya akan tutup dengan ini saudara. Satu kali ada seorang memancing, dan di sebelahnya ada seorang wanita. Nah, pria ini melihat wanita ini kok terus memancing, dapat ikan. Kemudian dia yang udah sekian waktu, jam lamanya tidak dapat ikan. Kemudian memberanikan diri untuk datang pada wanita itu dan bertanya, "Hei, apa rahasiamu sehingga kamu bisa mendapatkan ikan, bisa menangkap ikan banyak, tapi saya tidak dapat apa-apa?" Kemudian wanita ini balik bertanya, "Sekarang saya tanya kamu, tujuanmu menangkap ikan untuk apa? Apakah sekedar hobi atau untuk makan?" Kemudian pria ini berkata, "Saya menangkap hanya untuk hobi." Kemudian wanita ini berkata, "Itu masalahnya. Kamu memancing ikan hanya sekedar untuk hobi, tapi saya memancing ikan untuk supaya saya bisa makan malam." Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kala kita hanya berpikir, kita hidup hanya sekedar hidup, kemudian menikmati apa yang kita lakukan dan sebagainya. Tapi seperti wanita tadi, dia memancing ikan untuk makan malam. Artinya kalau dia tidak dapat ikan, dia tidak bisa makan. Dia akan mati kelaparan. Dan mari kita punya konsep yang sama. Kalau saya tidak bisa memenangkan orang itu, mereka akan mati. Dan
mereka akan mati di luar Tuhan. Dan itu menjadi tanggung jawab saya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita terlibat dalam pekerjaan ini. Ya, tuayan banyak tapi pekerja sedikit. Ya, tanggung jawab kita adalah yang pertama berdoa, yang kedua pergi. Mari berikan diri saudara, terlibat di dalam pekerjaan Allah. Dan saya mendorong saudara, ya, terutama bagi saudara yang di Destiny, saudara yang sedang dalam proses ini, mari terlibat, ya, siap untuk dilatih, ya. Kemudian tetap bersama-sama dengan pemimpin saudara, supaya saudara bisa belajar bagaimana memimpin kelompok sel, bagaimana memenangkan orang, sehingga saya yakin dan percaya, ya, saudara akan jadi pemimpin yang luar biasa, yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan sekali lagi, tidak peduli seperti apa pendidikan saudara, ya, mungkin saudara berkata, Pak, saya tidak pandai bicara dan sebagainya. Saya yakin dan percaya kalau saudara memberi hidup kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai saudara dengan luar biasa. Ya, saya punya banyak kesaksian dengan anak-anak saya di gereja kami. Ya, mereka yang tidak tamat, ada yang tidak tamat SD, ada yang tidak bisa baca, tapi pada waktu mereka memberi diri mereka untuk dilatih, dimuridkan dan jadi pemimpin, mereka hari ini, ya, menjadi pemimpin kelompok sel. Ya, salah satunya ada seorang pemimpin di gereja kami. Ya, dia tidak tamat SD, tapi Tuhan pakai dia sekarang. Ya, orang-orang yang dia pimpin bahkan kuliah misalnya. Ya, nah, saya mendorong Bapak Ibu Saudara, ya, jangan memberi alasan apapun. Saudara hanya memberi dirimu saja. Jangan datang kepada Tuhan dengan alasan, tapi datanglah kepada Allah dengan memberi diri saudara, berkata, Tuhan, ini saya, pakailah saya untuk menjadi alatmu. Dan saya yakin siapapun saudara, Tuhan sanggup memakai saudara dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, jangan lupa tetap doakan. Target goal kita tahun ini 150 pemimpin, 250 kelompok sel pasti akan tercapai. Dan mari saudara, ya, dorong diri saudara untuk memberi diri saudara, dilatih menjadi pemimpin. Dan saya yakin dan percaya tahun ini kita akan menuai banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Dan kita menjawab tantangan di Alkitab ini. Tuayan banyak tapi pekerjaannya sedikit. Dan saya berdoa kita yang ada terlibat sebagai pekerja-pekerjaannya Allah untuk menjawab problem yang sudah ada sejak zaman Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, ya, dimanapun saudara berada. Saya mendorong saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan menjadi jawaban, ya, bagi persoalan yang sudah ada sejak zaman Tuhan Yesus sampai hari ini. Jawaban untuk menjadi pekerjaannya Kristus. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi hari ini saudara berkata, Tuhan, ini saya, dengan segala keterbatasan saya mau beri hidup saya supaya Tuhan pakai saya. Saya tidak mau datang dengan alasan, tapi saya mau datang dengan memberi hidup saya apa adanya saya, dan Tuhan pakai saya untuk menjadi alatmu. Pakai saya untuk menjadi alatmu untuk membawa kabar baik bagi orang-orang di sekitar saya. Pakailah saya untuk menjadi alat Tuhan, untuk mewartakan kebenaran pada mereka yang belum pernah mendengarkan tentang Injil kebenaran. Saya mau berdoa buat saudara. Haleluya. Bapa di sorga, berkati setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman bahwa tuayan banyak tapi pekerja sedikit. Tanggung jawab kami adalah berdoa dan pergi, memberi diri kami untuk menjadi pekerjaan. Dan hari ini, jika ada di antara anak-anakmu yang bersedia untuk menjadi pekerja, menjawab tantangan ini, Tuhan, pakai mereka dalam nama Yesus. Aku berdoa, terutama orang-orang di Destiny, Tuhan, kami berdoa supaya mereka dapat mengikuti proses, siap dilatih, menjadi pemimpin untuk menjawab tantangan ini. Berdoa, Tuhan, pakai mereka dengan luar biasa. Tolong mereka setia kepada training, proses yang sedang berjalan, supaya mereka dapat dipersiapkan menjadi pemimpin untuk menjawab tantangan ini, Tuhan. Berdoa juga setiap kami dimanapun kami berada. Tolong kami supaya tidak sekedar jadi orang Kristen, hanya datang, duduk, diam, dan mengikuti ibadah kemudian pulang dan sepanjang minggu tidak melakukan apa-apa. Tapi tolong kami jadi orang Kristen yang bekerja keras bagi kerajaan Allah, yang tidak malas, sehingga suatu hari nanti kami dapat berdiri di hadapan Allah yang telah memberikan semua talenta, waktu, potensi, uang, harta benda, dan segala macam kepada kami. Dan Engkau berkata, sabaslah hambaku yang baik dan setia. Kami rindu mendengarkan itu daripada Engkau, Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin.
Saya juga mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara mendengarkan kebenaran ini dan saudara belum pernah mendengarkan atau belum pernah memberikan hidupmu 100% kepada Allah, saudara mungkin hidup jauh daripada Tuhan. Saudara mungkin berkata, hidup saya hancur, hidup saya berantakan, saya penuh banyak dosa, saya banyak gagal, saya melakukan kesalahan. Ya, saya mungkin tidak memiliki masa depan, saya tidak punya damai sejahtera, saya tidak bahagia. Hari ini saya mau berdoa bagi saudara, ya. Hanya Yesus satu-satunya yang dapat menyelesaikan persoalan kehidupanmu. Hanya Yesus satu-satunya yang dapat, ya, memberikan jawaban bagi semua masalah persoalan hidup saudara, termasuk memberikan keselamatan bagi saudara. Kalau saudara mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudara boleh angkat tangan dan saya berdoa bagi saudara. Saudara mengikuti doa saya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu. Saya mengakui bahwa saya adalah orang berdosa. Saya jauh dari Tuhan. Dan hari ini, saya membuka hati saya. Saya perlu Engkau, Yesus. Mari masuk dalam hati saya. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Ampunilah segala dosa dan kesalahan saya. Terimalah saya sebagai anak-Mu. Sucikan dan kuduskan saya. Saya percaya Engkau yang mati di kayu salib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi saya di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat datang dalam kerajaan Allah. Kalau saudara perlu dilayani lebih lanjut, saudara bisa menghubungi kami di gereja dengan nomor telepon yang ada di layar. Saudara bisa menghubungi kami siap melayani saudara. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri pada ini. Jangan lupa, ya, tetap doakan supaya Tuhan mengirimkan lebih banyak pekerja di tahun ini untuk menjawab tantangan. Tuayan banyak, tetapi pekerjaannya sangat sedikit. More leaders, more people. Mari angkat tangan saudara, kita berdoa. Di dalam nama Yesus, Bapa di sorga, berkati semua sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah hari ini. Berkat Allah dilimpahkan buat mereka, suami istri anak-anak diberkati, yang sekolah diberkati, yang kuliah diberkati dengan hikmat, kecerdasan, kepintaran, yang berusaha diberkati, yang punya usaha bisnis diberkati, usaha bisnisnya, pekerjaan mereka diberkati, tidak ada yang di PHK. Tuhan bawa mereka naik, gaji mereka dilipat gandakan. Kami berdoa Tuhan lindungi mereka dari segala virus mara bahaya apapun, diberkatilah mereka di dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan menyinari wajah-Mu dengan kemuliaannya, memberkati keluar masuk, menjaga engkau kemanapun engkau pergi. Tidak ada virus, sakit, penyakit yang datang kepadamu. Engkau dipelihara oleh Allah. Tuhan bawa engkau terus naik, tidak turun. Jadi kepala bukan jadi ekor, diberkati tidak saya cukup tapi berkelimpahan, supaya engkau jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menyertai memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Wow, kebenaran firman Tuhan yang luar biasa dan saya sangat diberkati. Bagaimana denganmu, Kak Aurel? Wow, saya juga diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami juga senang jika saudara yang mendengarkan live streaming pada pagi hari ini juga diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat bergabung kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming di Destiny Bali. Selamat juga bagi saudara yang sudah menerima Tuhan sebagai Juru Selamat dalam kehidupanmu. Nikmati hidup di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. God bless you.